Nabi itu kalau tidur, bentuk badannya itu kalau ditengok dari atas ke bawah, bentuk badannya itu membentuk tulisan namanya, Pak. Nama Nabi kan Muhammad. Ketika Nabi tidur mereng ke kanan gini, Pak, udah. Kepalanya itu bentuk huruf mim. Coba. Badannya bentuk huruf H. Punggungnya bentuk huruf mim, Pak. Kaki Nabi bengkok, bentuk huruf dal. Malaikat nengok dari atas tahu Muhammad yang tidur. Tidurnya bersuci, wudu, madhep kiblat, mereng ke kanan, nutup aurat, Pak. Ditengok dari atas, malaikat tahu itu yang tidur Nabi Muhammad. Coba kalau kita tidur, Pak, ditengok dari atas. Bayangkan itulah. Tidur nggak wudu, kencing nggak cebok, apa nih, Pak? Nggak nutup aurat, mengkekek entah kayak mana-mana. Malaikat nengok dari atas gini, oh kampret turu iku. Ini sini, Pak, jangan marah lah. Terus nanti marah, oh berarti ndek ngomong kayak aku kampret iku. Ya introspeksi diri masing-masing aja lah. Siapa yang kayak kampret, siapa yang kayak Nabi. Terus nanti kampret-kampret merajuk kan gawat. Oh nggak teko kampret, Pak. Siapa Pak tadi? Oh nggak tekone nak merajuk. Men ngerti ae. Emang penyakit jamaah gitu, Pak Kades. Kalau udah ustadznya ceramah ngaji, kena dia tersinggung, bukan jadi introspeksi diri, Pak. Ustadznya dipecat, Pak. Saya kok tahu, karena saya pun korban pemecatan, Pak Kades, makanya paham kali. Udah corona, kena pecat, awak akan sakit kali hati ini rasanya. Udah, Pak, paham sampai di sini ya, Pak ya? Kan sederhananya nih, Pak. Tapi kadang-kadang yang sederhana ini kita lewatkan. Loh, jadi kayak mana Ustaz kalau pas lagi tidur suruh mereng kanan? Biniku yang ngamuk dipantatin katanya. Setidaknya kan mengawali tidur itu dengan mengikuti sunnahnya. Dalam proses tidur itu jungkir balik ya nggak ada yang tahu lah. Ya Pak ya, yang penting awali dulu. Tidur itu dengan mengikuti sunnahnya Nabi yang diajarkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, kita hormatin Bapak Kepala Desa, baik Desa Seimencirim Kutalimbaru dan Desa Seimencirim Sunggal. Bisa sama pula ya Pak ya, Seimencirimnya. Udah gitu kadesnya join pula itu ya kan Pak. Luar biasa. Tapi nggak abang adik ya Pak ya. Kadesnya abang adik. Kemudian yang sama kita muliakan, kita hormatin Ustadz Hendro, Ketua FKSMM yang sangat luar biasa. Tadi saya sholat di masjid apa kita tadi Bang? At-Taqwa sana. Kemudian waktu jalan kemari sedep nengoknya ya kan Ustaz. Bapak-bapak udah pada berdiri di pinggir jalan, mau rame-rame berangkat ke sini. Ya Allah, apa nggak berkah kali Pak kampung Bapak ini kayak gitu. Iya Pak. Yakin saya dengan kumpulnya bapak-bapak setiap hari Ahad ini dalam satu majelis, silaturahimnya bagus,
bala itu mau turun ketolak itu Pak, karena silaturahim itu. Jadi dipertahankanlah Pak, tadi pesan Pak BKM, diwariskan kebaikan ini ke anak cucu nanti, jangan sampai bubar ya kan Pak. Kemudian para asatiz yang hadir pada pagi hari ini, orang-orang tua saya, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mobil khusus bapak-bapak Satgas ya kan Pak, luar biasa yang setia mengawal para asatiz yang memberikan ceramah di forum ini. Kemudian bapak-bapak dari media YouTube kita yang luar biasa. Dan saya tadi mau kemari tengok YouTube-nya dulu Ustaz. Bulan-bulan yang lalu apa yang udah tak sampai di sini, jangan sampai udah pernah main, kan malu juga Wak. Makanya untung juga ada ini, tapi satu sisi ada untungnya, satu sisi ada ajabnya juga Wak ya kan Ustaz. Asal mau kemari Pak, saya mau terotak apalagi yang mau diomongin. Udah itu tadi diumumkan pula malam Ahad tanggal 13 awak lagi ceramah sini, udah habislah Pak Kades bahannya. Nah, hari ini saya membawa kitab adab Bapak Ibu, ibu-ibu ada ya, bapak-bapak ibu-ibu orang-orang tua saya. Kenapa saya membahas hari ini tentang adab ini? Karena jangan sepele Pak, sama amal yang kecil. Kadang tanpa sadar, amal kecil itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Pak. Dan jangan pernah merasa bangga dengan amalan Bapak, ibadah Bapak yang besar itu. Ketika tidak ada keikhlasan dalam hati saat mengerjakannya, belum tentu itu bisa menjadi asbab kita mendapat nikmatnya surga itu. Ada hal yang kecil, yang setiap hari pasti kita lakukan. Nggak mungkin manusia hidup ini nggak melakukan itu. Tapi kadang-kadang dilalaikan. Padahal ketika kita melakukan itu dengan mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Nabi, yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah dan kebaikan, mendapat pahala yang luar biasa Pak. Apa itu? Pada bab yang pertama dalam kitabul adab ini, ada diterangkan adab ketika akan tidur Pak, dan setelah bangun tidur. Nah hari ini tak cicil, adab mau tidur dulu Zan. Masa udah bangun diceritain bangun tidurnya. Bangun tidurnya nantilah kapan-kapan kalau diundang lagi. Ya kan sambil nunggu-nunggu telepon ya kan Pak. Tapi kayaknya entah udah muak entah belum mengundang apa. Tapi ini hari ini adab mau tidur dulu. Bapak yakin enggak? Tidur yang kita kerjakan setiap malam itu bisa bernilai kebaikan, bisa bernilai amal dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak Bapak kira-kira? Yakin. Tapi tidurnya tidur yang kayak mana, Pak? Nah, tidur yang diajarkan ada beberapa adabnya. Yang pertama, kita disunatkan tidur itu dalam keadaan berwudu, bersuci. Apa kira-kira Pak yang bedain orang tidur dengan wudu sama orang tidur tanpa wudu? Ada bedanya Pak? Ada. Di mana bedanya? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidur dengan bersuci, berwudu sebelum tidurnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kepadanya saat tidur itu, Pak. Malaikat itu ngapain, Pak? Menjaga kita. Malaikat itu mendoakan kita, Pak. Bahkan kata Rasulullah, tidak berbolak-balik badan seorang yang tidur dalam keadaan suci, melainkan malaikat mendoakan, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan suci, maka ampunilah dosanya. Kalau tidur wudhu Pak, suci, ngeletak Bapak balik kanan, malaikat doa, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan suci, ampunilah dosanya.
Ngulet lagi Bapak, ngiri, malaikat doa lagi, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan suci, maka ampunilah dosanya. Ngulet lagi, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini tidur dalam keadaan suci, maka ampunilah dosanya. Yang paling banyak dosanya habis Pak, yang tidurnya lasak kali lah itu tak rasa. Malaikat bareng doake golek. Loh, tapi itu yang dibilang Nabi Pak, bukan omongan saya. Itu yang dibilang Rasul, itu ada hadisnya. Jadi ketika orang tidur berwudu itu beda Pak, statusnya dengan tidur tanpa wudu. Alah kok mandak wudu ya keter, ku munggah tempat tidur senggolan mbek bojoku batal neh katanya. Pak, kalau wudu Bapak batal dalam tidur karena kebaikan juga enggak apa-apa Pak. Senggolan sama istri kan baik itu Pak. Ya kan Pak? Bapak salaman sama ibu, ibu nyium tangan bapak, bapak nyium kening ibu, ibadah nggak itu? Ibadah, nanti pulang langsung ngambung-ngambungan aja lah pokoknya. Nah ibu pun nanti praktekin. Iya, percaya. Nanti ibu kan waktu pulang ini, papa, yuk ngugur ke dosa yuk ngono. Suak nyelang tanganin deh, diambung bolak-balik. Dosanya gugur itu Pak. Jadi ketika Bapak Ibu udah wudu, kemudian tidur senggolan, ya udahlah. Nanti ketika buang air kecil, mau wudu lagi. Tapi yang penting awali dulu mau tidur itu dengan bersuci. Apapun yang terjadi dalam tidur batal, ya nggak apa-apa. Ada seorang ulama Pak, ada kitabnya tipis. Dalam kitab ada Bul Murid Ma'asyikh namanya. Adab memuliakan ilmu itu dengan cara memuliakan kitabnya. Kata ulama itu, beliau bisa menjadi seorang ulama Pak, karena beliau mengagungkan, memuliakan ilmu dengan cara memuliakan kitabnya. Dengan cara apa lagi Pak? Memegang kitab itu dengan tangan kanan, dan beliau tidak pernah memegang kitab itu dalam keadaan tidak berwudu Pak. Sampai suatu malam, ulama tadi itu mau izin sakit perutnya Pak, yang menyebabkan dia bolak-balik buang angin, ngentut aja. Udah, saat dia mutolaah mengulang-ulang pelajarannya itu, sakit perutnya bolak-balik buang angin. Dalam satu malam dijelaskan oleh beliau itu Pak wudu sampai 17 kali satu malam. Untuk apa itu? Karena beliau tidak menginginkan saat dia mutolaah mengulang pelajaran, memegang kitabnya, catatan buku pelajarannya itu dalam keadaan tidak bersuci Pak. Dan itu yang menyebabkan beliau menjadi ulama Pak. Makanya bapak-bapak orang-orang tua saya pun gitu, telateni Pak. Kalau mau pergi ngaji gini wuduk dulu. Kalau wuduknya batal ya wuduk lagi dulu Pak. Jadi ngaji itu apa yang disampaikan oleh para penceramah cepet lengket Pak, diingetan. Karena modal wuduk sebelumnya Pak. Kadang wirid pun baca Yasin ya gak wudu ya kan Ustaz. Gak usah cerita wudu, kadang kencing pun gak cebok kok. Pak Kades. Kadang ceboknya modal obat Pak. Obat abit Pak. Nah ibu gak usah mikirkan obat abit apa kok terus bayang-bayang ke obat abit iku piye, gak usah dibayang-bayangkan lah. Nanti tanya sama bapak, papa obat abit itu baik Pak, udah nggak usah dibayang-bayangi kok, lanjut pula ketawanya. Ibu, ternyata wudhu itu luar biasa kan Pak? Luar biasa. Ada kejadian Pak. Ini bapak ini dari rumah mau ke masjid Pak Kades. Lupa dia belum wudhu. Sampai di masjid, komat nggak ada imam Pak. Kebetulan bapak ini pinter pula kalau imam. Wah, gak eneng imame wak katanya. Wes ayo riko. Dia mlebu ae lah, maju dia Pak jadi imam. Nah, ini kasus ini jadi pelajaran juga sama kita. Begitu coba Ustaz. Oh, dekat lagi Ustaz. Suruh dekat lagi Ustaz. Asal aja kelolotan lah Pak kan. Jadi imam dia Pak. Waktu sholat dia teringat, waduh matilah ini.
belum wudu aku tadi ini katanya kan. Hah. Kan bisa kejadian itu, Pak. Apa sikap si imam yang harus dilakukan, Pak? Kalau kayak gitu. Mana tahu nanti kejadiannya kan, Pak. Ustaz, bapak-bapak jadi imam kan, udah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, pas zikir-zikir teringat, loh aku mau teko kurang wudu iki. Iki gara-garan to iki buru-buru ya, apa mau diceluki mampus lagi piye lagi. Kemudian waktu itu Ustaz, Pak Kades, dia ngumumkan, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah minta izin, minta maaf saya ya, katanya. Saya tadi dari rumah rupanya belum wudu. Sampai sini gara-gara antong geri aja suruh imam. Aku ya maju nggak teringet katanya gitu. Nah, status sholat jamaahnya batal nggak kalau kayak gitu, Pak? Semua batal itu. Imamnya batal, makmumnya suruh ngulang lagi tuh. Kenapa? Karena diumumin, Pak Kades. Maunya imamnya diem-diem aja. Loh iya, kan gitu Ustaz kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum wudu. Wis meneng ae ndek wudu, besok sholatnya diulang. Makmumnya nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau diumumin ya batal. Karena dia tahu kan, Pak. Makanya karena udah tahu dia ya diulang sholatnya. Itu gara-gara imam bocor. Nggak selamanya, Pak. Kita harus jujur sama jamaah itu nggak selamanya. Diumuminya pula, bapak-bapak. Ibu-ibu, saya tadi lupa wudu, batal semua. Orang ada imam, ini kejadiannya apa nih? Kalau nggak ngapain tak omongi. Udah siap dia kan, pas sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat kita ulang karena saya tadi kelepasan kata. Terkentut rupanya imamnya Pak, tapi dia nggak keluar dari situ. Nah, jadi ini tak kasih tahu. Andai kejadian nanti lupa wudu saat sholat kayak gitu kondisinya. Kalau bapak jadi imam, harus meneng-meneng aja lah, bapak yang tahu. Nggak usah sok jujur kali. Tapi gara-gara bapak jujur nggak pada tempatnya, batal semua sholat orang kan. Nah, ini kejadian di Galang ini. Kalau menciri mana mungkin lah. Setiap minggu ngaji kok. Nengok wajahnya aja soleh-soleh kali awaknya begini. Apalagi bapak-bapak yang di luar bercahaya kali itu. Nak cahaya matahari pagi ya kan. Jadi wudu ya Pak ya. Mau tidur wudu, mau ngaji wudu. Saya ada di Galang itu dulu sering ngawani saya ceramah. Anaknya pinter Pak Kades, pinter. Pokoknya sekolah juara aja. Jadi tak tanya. Dia bilang dari dulu diajari sama guru agamanya itu sebelum pergi sekolah wudu. Jadi tak tanya. Kok bisa pinter kali kayak ini apa amalannya? Tak bilang gitu. Dibilang dia kata guru agama kami dulu saat waktu SMP kalau mau pergi sekolah suruh wudu katanya. Jadi tak tanya, kenapa mesti wudu? Dia rumah di Galang, sekolah di Pakam Pak Kades. Dibilangnya gini, ya mana tahu saat di perjalanan tabrakan meninggal, kan meninggal dalam keadaan suci katanya Pak. Anak SMA berpikir kayak gitu Pak. Bapak yang peluang meninggal lebih besar, kenapa belum pernah berpikir kayak gitu? Terus tersinggung. Ya kan memang mati nggak mesti tua, yang muda pun ya mati. Tapi yang peluangnya besar siapa? Ya Bapak. Timbang saya, ya kan Pak? Kayak kita lah, kira-kira Pak, mana duluan kira-kira Pak? Hah? Lu kok awak pula Ustaz namanya? Gue nawak ndesek Bapak ngeneng sing dikawal nih kan? Baru ini awak nanya siapa duluan, Ustaz aja lah. Oh Bapak, Pak awas besok WA lagi ya. Kok langsung bales dendam? Ya Allah, Pak, Bu, mohon maaf saya. Jadi ketika kita berwudu ternyata mau tidur kita berbeda Pak, sama tidurnya orang yang tidak wudu. Dah singkat-singkat aja lah ini ya kan. Yang kedua Pak, adab tidur itu apa? Kita disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan, karena sebaik-baik arah itu adalah arah kiblat Pak. Sampai-sampai saking mulianya arah kiblat itu Pak, kita kan nggak boleh buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat, membelakangi kiblat kan Pak. Kecuali ada dinding pembatas lah, misalnya di rumah udah kadung dibuat sama tukangnya ngadep kiblat pula itu. Kan ada ruangan itu terhalang dengan dinding pembatas, nggak apa-apa Pak. Jangan pula nanti Bapak salah ngaji kan, nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakangi kiblat, tengok WC mah hancur.
Hadap kiblat ini katanya. Dosa pula itu. Datang ibu kan timbang dosa wis jagungi nyerong ae lah katanya, nyerong gini. Kepleset apa nggak berserak terakhir kan? Nggak boleh madhab kiblat, nggak boleh belakangi kiblat. Ketika kapan, Pak? Di tempat tidak ada dinding pembatasnya. Bapak lagi di ladang sana, sasak kencing, jangan ngadep kiblat, jangan belakangi kiblat. Karena kiblat itu tempat mulia, Pak. Paham ya, Pak ya? Jangan ngadep kiblat, jangan belakangi kiblat. Kalau buang air kecil, buang air besar. Tapi kalau tidur, sunat hukumnya menghadap ke kiblat itu. Nah, cerita WC tadi teringat juga, saya mumpung ingat ini, Pak. Bapak kalaupun soleh kali, nada dering nggak usah pakai ayat Quran. Kan banyak itu kadang-kadang Pak Kades. Semenjak udah ikut ngaji FKSMM Ustaz, nada dering pun ayat Quran. Berbahayanya kenapa? Satu, kalau pas Bapak lagi di WC, HP Bapak kantongi, celana Bapak cantolkan di pintu. Ada yang telepon, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa nggak ngaji HP itu di WC itu, Pak? Gak baik itu kan, Pak? Gak baik, Pak. Jadi walaupun Bapak soleh, gak usah gitu-gitu kali lah. Saya aja Ustadz bunyinya Ustadz gak apa-apa ngono. Itu kalau pas di WC, Pak. Kalau pas lagi di telepon, Bapak angkat, belum sempurna ayat itu terbaca, ada orang telepon, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal... Halo? Masih wal apa itu maknanya coba. Maka sesoleh apapun Bapak, kalau bisa nggak usah palah lah. Ayat Quran itu dijadikan nada dering handphone. Beberapa tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak menjadikan ayat Quran dijadikan nada dering panggilan HP-nya. Khawatir tadi itu di dalam WC nggak di silent, digantung celananya, orang telepon ngaji, Pak. Yang telepon bolak-balik apa nggak sampai khatam tadi dia di situ, cobalah. Ya ngaji terus, Pak, ngaji terus. Udahlah, entah lagu-lagu jaran goyang aja dimainkan kan nggak apa-apa. La ilaha illallah, Pak. Madhab kiblat. Kemudian selain madhab kiblat apa, Pak? Disuruh mereng ke kanan kan, Pak? Nabi mencontohkan itu, Pak. Menghadap kiblat mereng ke kanan sampai mohon izin, Pak. Nabi itu kalau tidur bentuk badannya itu kalau ditengok dari atas ke bawah, bentuk badannya itu membentuk tulisan namanya, Pak. Nama Nabi kan Muhammad. Ketika Nabi tidur mereng ke kanan gini, Pak, udah. Kepalanya itu bentuk huruf mim. Coba, Pak. Badannya bentuk huruf H. Punggungnya bentuk huruf mim, Pak. Kaki Nabi bengkok, bentuk huruf dal. Malaikat nengok dari atas tahu Muhammad yang tidur. Tidurnya bersuci, wudu, madhab kiblat, mereng ke kanan, nutup aurat, Pak. Ditengok dari atas, malaikat tahu itu yang tidur Nabi Muhammad. Coba kalau kita tidur, Pak, ditengok dari atas. Bayangkan itulah. Tidur nggak wudu, kencing nggak cebok. Apa nih, Pak? Nggak nutup aurat, mengkekek entah kayak mana-mana. Malaikat nengok dari atas gini, oh kampret turu iku. Ini sini, Pak, jangan marah lah, terus nanti marah, oh berarti ndek ngomong ke aku kampret itu katanya. Ya introspeksi diri masing-masing aja lah. Siapa yang kayak kampret, siapa yang kayak Nabi. Terus nanti kampret-kampret merajuk kan gawat. Oh nggak teko kampret, Pak. Oh. Siapa Pak tadi? Nggak tekone. Oh nggak tekone nak merajuk. Men ngerti ae. Emang penyakit jamaah gitu, Pak Kades. Kalau udah ustadznya ceramah ngaji, kena dia tersinggung, bukan jadi introspeksi diri, Pak. Ustadznya dipecat, Pak. Saya kok tahu, karena saya pun korban pemecatan, Pak Kades, makanya paham kali. Udah corona, kena pecat, awak kan sakit kali hati ini rasanya. Udah, Pak, paham sampai di sini ya, Pak ya? Kan sederhananya nih, Pak. Tapi kadang-kadang yang sederhana ini kita lewatkan. Loh, jadi kayak mana Ustadz kalau pas lagi tidur suruh mereng kanan? Biniku yang ngamuk dipantatin katanya. Setidaknya kan mengawali tidur itu dengan mengikuti sunnahnya. Dalam proses tidur itu jungkir balik ya nggak ada yang tahu lah. Ya Pak ya, yang penting awali dulu. Tidur itu dengan mengikuti sunnahnya Nabi yang diajarkan kepada kita. Nah lanjut, Pak. Kemudian kita diperintahkan untuk bertaubat dari seluruh maksiat. Karena apa, Pak? Karena khawatir
Dalam tidur itu malaikat Jibril datang mencabut nyawa kita. Kita sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah, Pak. Karena mati nggak ada yang tahu siapa yang duluan, Pak. Dan mati nggak tahu kapan dan di mana malaikat itu mencabut nyawa kita. Dan nggak tahu dalam kondisi kita saat apa, Pak. Bapak siap dengarkan ceramah ini sehat-sehat. Pulang ninggal, pernah nggak kejadian kayak gitu, Pak? Pernah. Tapi kalau ustadznya siap ceramah ninggal, belum pernah kejadian. Belum lah. Kades kata sambutan, siap kata sambutan ninggal, ada Pak. Biar tahu Pak Kades. Nah, macam-macam ya kan Pak. Loh iya. Satgas gini, berdiri. Bisa Pak. Yang ngerekam, ninggal bisa kok. Pikirnya nggak bisa. Bisa Pak. Terakhir kan, begitu nengok videonya, ya Allah teringat sama mendiang itu, ini rekaman terakhir ini. Nggak usah takut Pak Aris kok langsung pucet kayak gitu, nggak usah Pak. Loh kita nggak ada yang tahu kan Pak. Maka disunahkan, diajarkan oleh Nabi sebelum tidur banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah dari dosa yang kita lakukan Pak Amit. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur, berapa banyak dosa yang kita lakukan itu. Mata jantah banyak dosanya kok, masih mata Pak. Urungnya cangkem. Apa yang ditengok diomongi, apa yang didengar diomongi, apalagi Pak, apa yang dicium pun diomongi. Terakhir, apa nggak jadi sumber dosa itu? Ketika kita mau tidur istighfar Pak, banyak minta ampun sama Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Apa yang enggak, ustadz pun ya dikomentari kok Pak Kades. Awak pun dikomentari, nanti awak datang cepet tengok nih. Delok ustadz enggak laku ibu. Enggak eneng sing ngundang, guru kita toke sing ngundang itu. Nanti awak datangnya lama, sekarang Peri gitu semenjak udah lari sok-sokan, datang pun suka-sukanya aja. Dari tadi orang nunggu dia aja enggak datang-datang, sok hebat kali katanya Pak. Nanti awak ngomong lama kan, ini kok udah ngomong enggak ingat waktu. Mulutnya aja yang mau didengar katanya. Gak mikirkan orang, pantat udah kebas, kaki udah geringgingan kok ngomong aja katanya. Salah. Nanti kok ceramahnya cepet Bu, dibilang ustadz diundang jauh-jauh sekali-sekali kok. Ceramah cuma sebentar aja, kayak PT nelek cret tinggal lungo katanya gitu. Ustadz pun dikomentari Pak. Dosa nggak kira-kira itu Pak? Dosa. Nanti malam mau tidur istighfar, tobat Pak, udah ngenyek saya. Apalagi undangan Pak Kades, undangan Bu, dosa kita itu. Nengok pengantin yang laki ganteng, yang perempuan jelek, pasti dinyek. Kata ibu-ibu, iya Allah, dek, garang-garang kok gelem ambek gadis elek kaya ngono. Timbang beneke mending ambek aku dek, katanya pula itu, ibu pun sok cantik. Nanti yang laki-laki jelek, yang perempuan cantik, iya Allah bodohnya dek kayak dimencirim, nggak ada laki-laki ganteng aja jauh-jauh kok jelek gitu mau. Salah Pak. Yang lebih parah Pak, suaminya jelek, perempuannya jelek Pak. Ya Allah, itu sumpahnya tegel kali itu. Ya Allah, yang laki jelek, yang perempuan jelek, anaknya kayak mana nanti jeleknya itu? Itu kerjaan siapa itu? Mulut. Maka mau tidur istighfar, minta ampun sama Allah Pak. Mulut. Orang tangan aja biar bisa buat dosa kok Pak, tangan bisa buat dosa, bisa nggak Pak? Pas ngaji Bapak nggak sadar ngrungokke ngupil rap. Begini kan. Habis itu pikir betasbih gini. Siap itu Pak dileletkan di dinding masjid. Nanti cek ini Pak Nasir, kalau ada di dindingnya itulah bapak-bapak inilah berarti itu. Aku pikir gini zikir, rupanya muter-muter itulah rap, muter. Habis itu dia nggak puas lagi Pak Kades, dinding itu dileletin, katanya. Saya pernah nampak itu pas sholat Jumat, tegel dia kok awak khutbah Jumat dia gini ya, ini pas tak tengok gini pula ada itu nampak mata kepala saya sendiri Pak, makanya tak omong. Tapi nggak dimencirim Pak, nggak, galangnya itu. Iya, kayaknya pelakunya datang di luar itu. Aduh ya Allah. Bertaubat tadi ya Pak, udah. Kemudian niatkan bangun sebelum fajar untuk melaksanakan tahajud Pak. Diniatin Pak, bangun sebelum fajar, bangun sebelum subuh untuk melaksanakan tahajud.
Ingat nggak Bapak orang tua dulu ngajari, kalau mau bangun tidur cepat suruh apa Pak? Orang-orang tua dulu ini Pak, bantalnya dipukul, wok wok wok, tangi jam telu, wok wok wok, udah Pak. Bukan perkara mukul bantalnya itu Pak sebetulnya, tapi niat yang kuat di hati itu yang menyebabkan dia bangun jam sesuai dengan yang diniatkan. Bukan perkara mukul bantalnya Pak, tapi azamnya yang kuat, niatnya yang kuat itu Pak. Jadi Bapak pun gitu, nggak ada alasan nanti kerinan. Kalau emang udah diniatkan Pak. Paham lah kira-kira Pak ya. Jam 2 mau diniati bangun, tahajud main kan Pak. Jangan bangun tengah malam cuma nokoi malaikat aja. Malaikat dah suruh kali, hup Pak Anto. Tulis Anto. Tangi jam luru. Nyatet malaikat Bu. Malaikat nengok melebu kamar mandi. Belok ngoyo. Oh turun nih, catat turun nih. Hapus nih, hapus. Tapi itulah Bapak Ibu, kita umat Nabi Muhammad ini hebatnya apa? Kita masih niat baik aja dan bernilai satu kebaikan. Makanya umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad tuh angek sama umat Nabi Muhammad. Kita masih niat aja Pak, bernilai kebaikan. Dilakukan, pahalanya dilipat gandakan. Umat Nabi sebelum Pak, enggak. Masih niat, belum dicatat. Begitu dilakukan, hanya satu pahala, tidak berlipat-lipat. Itulah umat Nabi Muhammad hebatnya. Mau tahu Bapak penjelasannya? Datang malam minggu nanti waktu saya maulid. Tak jelaskan detail, sak detail-detailnya. Dipancing saat biar datang. Nanti dekat rumah Pak Kades itu Pak Kades kan? Yang malam minggu itu kan Pak kan? Wah gak jauh. Kata Ustadz dekat rumah Pak Kades. Kades mana Ustadz? Oh. Kata Ustadz Endro tadi ada agak deket Pak Kades. Tak pikir kalau dekat rumah Pak Kades kan aman gitu maksudnya. Ya Allah ya Rabbi. Dah Ibu nggak usah ketawa-ketawa. Ini urusan kami para lelaki. Paham ya Pak ya? Diniatin bangun malam, niatin untuk tahajud Pak. Ada guru saya ngasih amalan Pak. Jangan pernah tinggalkan sholat malam itu 2 rakaat aja katanya Pak. Minimal setiap malam 2 rakaat, 40 malam itu jangan putus katanya Pak. Tapi berat Pak. Tapi ketika Bapak mampu ngamalkan itu, insya Allah berkah hidup tuh. 2 rakaat setiap malam minimal, jangan putus selama 40 malam Pak Kades tahajud. Pak Kades buat kayak gitu, oh jadi DPR Bapak nanti insya Allah, amin. Iya. Paling enggak ya jatuh-jatuhnya nyalon Kades lagi, menang lagi lah nanti Pak. 2 rakaat tiap malam selama 40 malam Pak. Yakin saya kalau kayak gini ya nggak mungkin nggak menang lagi Pak Kades. Orang yang masyarakat yang ngaji semua kok. Kok storing nih Bu? Oh mamaknya teleponnya rupanya. Mantap kali ya, rodesers. Iya. Ya Pak ya. Jadi diniatin bangun sebelum fajar supaya kita bisa mengisi waktu malam itu dengan qiyamul lail. Kemudian Pak, sholat witir sebelum tidur jika tidak yakin bahwa dirinya akan bangun sebelum azan subuh. Sholat witir itu Ibu Bapak tidak hanya dilaksanakan pada waktu sholat tarawih aja. Kita kan sholat witir sebulan full waktu tarawih aja Pak. Padahal setiap malam sunat hukumnya menutup malam itu dengan witir Pak. Kalau misalnya Bapak sebelum tidur rasanya berat kali badan ini. Kan kondisi badan kita yang tahu kita Pak. Berat kali badan ini, kok nggak enak, capek kali kayaknya. Yang undangan 1 harian full penuh, kegiatan penuh 1 harian, capek Bapak rasa. Dan ada perasaan di hati, kalau aku tidur ini nggak terbangun ini, tahu-tahu bangun-bangun subuh ini. Maka sunat hukumnya Bapak sholat witir dulu sebelum tidur. Paham maksudnya ini Pak? Ibu paham? Kan yang tahu kondisi Ibu, capek nggak capek kan Bapak tahu itu. Kadang ada Pak, badan kita ini capek kali terasa, kok capek kali ya, takutku nggak terbangun inilah mau tahajud, tahu-tahu bangun-bangun subuh lah ini, katanya gitu Pak. Nah kalau kita ada keraguan, was-was kita, terbangun nggak nanti subuh, maka sunat hukumnya sholat witir dulu sebelum tidur Pak. Paham kira-kira ini Pak? Kalau khawatir, tapi kalau yakin enak badannya seger, fresh kita, ya udah tidur dulu, baru nanti sholat witir sebelum akhir malam habis. Gitu ya Pak ya. Nanti ada beberapa poin penting ini.
Kemudian Pak, nah ini nih penting nih, menutup mangkok atau gelas, tempat-tempat air atau lubang-lubang air Pak, di malam hari. Kenapa itu Pak? Ada hadis Nabi. Dalam setahun itu ada 365 hari kan Pak? Berarti ada 365 malam. Dari 365 malam itu, ada satu malam Allah turunkan penyakit dari langit ke dunia ini Pak. Dan penyakit itu tidak bisa masuk ke dalam mangkok, gelas, tempat-tempat air dan lubang-lubang air kalau tempat air dan lubang air itu ditutup Pak. Paham kira-kira ini Pak? Gak usah cerita hadis dulu lah, orang tua dulu ngamalin itu Pak. Asal udah malam, ceret itu, mulut ceret itu ditutupin cangkir Pak. Ada yang ditutupin pakai pakai plastik, pakai daun pisang apalah, ditutup Pak. Orang tua dulu nggak ngaji, nggak baca kitab Pak, tapi mereka mengamalkan apa yang diajarkan Nabi. Disuruh nutup gelas, disuruh nutup mangkok, disuruh nutup lubang-lubang air. Karena yakin orang tua dulu dalam setahun ada satu malam Allah turunkan penyakit, dan penyakit itu nggak bisa turun, nggak bisa masuk ke tempat air dan gelas, mangkok, lubang-lubang air kalau itu semua ditutup Pak. Jadi bapak-bapak nanti malam telateni itu. Kalau pakai ceret, tutup ceretnya, mulutnya itu. Kalau bawa minum ke kamar, tutup pakai apalah, tutupin lah kayak gini lah, tutupin Pak, tutupin. Sampai ada satu ulama katanya kan, andai nggak ada tutupnya, sebatang lidi pun dilintangkan di tempat minum itu, maka sudah termasuk seperti menutup itu Pak. Saking pentingnya itu Pak. Bukan perkara diberai cicek, bukan. Tapi lebih dari itu, ada satu penyakit Allah turunkan dalam setahun itu di satu malam. Dan kita nggak ada yang tahu Pak, kapan malamnya itu. Nah, paham Bapak-bapak, Ibu-ibu ya? Kemudian Bapak Ibu, banyak lagi sini. Menutup aurat meskipun tidur sendiri Pak. Bapak pernah ngaji bab aurat? Gini. Aurat itu, di saat kita sholat, beda auratnya. Di saat Bapak sendirian, beda auratnya. Di saat Bapak bersama perempuan yang mahram, lain auratnya. Di saat Bapak bersama atau di hadapan perempuan yang bukan mahram, lain auratnya. Maka kalau kita kan secara umum menganggap aurat itu laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Nah, itu dalam hal mana Pak Bu? Kalau kita dalam hal sholat sendiri, pada saat sholat sendirian ya, sendirian tidak ada orang lain, maka aurat kita itu dua Pak. Nggak usah tak bilang lah ya kan, jalan depan, jalan belakang. Itulah aurat kita di saat kita sendirian Pak. Di saat kita sholat laki-laki, auratnya dari mana Pak? Dari pusat sampai ke lutut, gitu Pak. Di depan perempuan yang bukan mahram, ya seluruhlah badan kita itu nggak boleh diperlihatkan. Itu namanya aurat. Makanya aurat itu tergantung kita pada saat kapan. Saat sholatkah, saat sendiriankah, saat di depan mahram atau tidak. Di situ ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau dalam tidur berarti kan sendiri Pak. Mana aurat kita yang minimal harus ditutupin? Kan itu Pak. Dua jalan itulah Pak. Jalan depan, jalan belakang. Jangan pula nanti Bapak mentang-mentang suruh nutup aurat, terus pakai jubah aja, pakai sarung, pakai baju koko tidur. Tapi bini Bapak pun teringat Ijroil aja kan. Ya harus profesional lah pula ya kan Ustaz. Awak ceramah ya pakai sorban, pakai sarung, pakai jubah, pakai peci. Masuk nang omah ya tiap hari nganggo sorban, nganggo peci, bojoku pun suntuk. Pak Kades lah misalnya, mentang-mentang Kades kemana-mana pakai jengkol. Nang omah jengkol, suwi-suwi jengkolan Pak Kades, gawat kan? Ya profesional lah. Kalau Pak Kades kemana-mana pakai jengkol, pakai baju dinas, istri Pak Kades pun bingung mau minta tolong ya kan Pak? Pak Kades, tolong Pak Kades gorden turuni, gak enak Pak. Tapi kalau enggak kan, Papa, tolong gorden Papa. Pak Kades, tolong angkatkan kompor Pak Kades.
Kalau nggak pakai jengkol kan papa, kompor papa, gitu. Kalau awak lah pakai sarung, sorban, ngelilit aja tiap hari di rumah pun gitu. Bini awak pun mau minta tolong kepada ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimintakan untuk mengangkat kompor sejenak. Kepada ustadz dipersilakan dengan segala hormat, katanya kan suntuk juga. Aduh ya Allah ya Rabbi, jam 7 kurang sedikit lagi. Lu nggak boleh lah suwi-suwi lah, orang corona urung teh. Kemudian saya ambil yang penting-penting aja nih Pak, ini banyak tapi yang potong-potong aja. Menulis wasiat sebelum tidur, terutama yang berhubungan dengan hak-hak orang lain seperti barang, amanat atau hutang. Ada hadisnya. Sebelum tidur itu Pak, setidaknya cerita Bapak sama orang rumah itu, Dek, tadi abang ada minjem duit sama Pak Kades lah itu 500.000. Jadi mana tahu nanti malam abang meninggal, ya Dek lah yang ngulangi. Kok enak kali kau utang-utang, kau yang utang aku suruh bayar, katanya. Perkara apa reaksi dia nantilah itu. Yang penting Pak, sebaiknya amanat-amanat itu, ada orang nitipi barang sama kita, bilang kan Pak, supaya kalau meninggal kita amanah itu tersunaikan. Ini ada cerita Pak, Ustadz ngajar di tempat orang kaya Pak. Ustadz ngajar di tempat orang kaya, kemudian diundang makan Pak, makan bersama khusus Ustadz itu dan keluarga dari orang kaya itu. Selesai makan, Ustadznya pulang, keluarga tadi Pak kehilangan amplop Pak. Amplop itu berisi duit 4 juta. 4 juta Pak, bukan sedikit tuh kan. Dan semua keluarga ini menuduh si Ustadz tadi pencurinya Pak. Dituduhnya Pak, Bu, si Ustadz tadi pencurinya. Karena nggak ada orang lain selain Ustadz yang diundang saat itu. Akhirnya Bu, karena jengkel orang itu, karena marah, Ustadznya nggak diundang lagi Pak. Ngajar ngaji anaknya, nggak diundang lagi. Nggak diundang ceramah arisan, nggak diundang lagi. Pokoknya meracuk betul orang ini. Udah lama satu hari, si istri tadi jumpa sama Ustadznya. Karena udah kadung kepergok dengan muka masem, bilang, Ustadz tahu kenapa nggak kami undang lagi di rumah kami Ustadz ngajar. Waktu inget nggak Ustadz makan di rumah itu? Iya Bu, uang kami hilang 4 juta di meja. Ustadz kan yang ngambil, katanya. Kata Ustadz itu, iya Bu, katanya. Memang saya ngambil, karena waktu itu amplopnya yang berisi uang berada di meja makan dekat makanan-makanan. Saya khawatir timbang uang ini kesiram kuah atau segala macamnya, saya ambil Bu. Saya ambil, saya letakkan di bawah Quran yang ada di rumah Ibu, yang biasa kita buat untuk ngaji, katanya gitu. Terdiam Ibu tadi Pak, malu dia. Kenapa? Karena dia menuduh sembarangan kan. Jadi cobalah misalnya, ketika kita sebelum tidur menuliskan wasiat ini segala macam, kan nggak jadi fitnah Pak. Kalau kayak gitu kan jadi fitnah itu Pak. Karena nggak mau nanya dulu, karena nggak mau cerita dulu, akhirnya fitnah. Ustadznya kena fitnah, dicolong, dituduh nyolong. Nah Bapak Ibu pun gitu. Kalau ada nitip barang sama Bapak sesuatu yang penting, yang berharga, sebelum Bapak tidur bilang sama orang rumah, Mama, tadi Pak Kades nitipkan stempel, katanya gitu. Stempel apa Pak? Stempel Kades lah. Katanya Kades mau nyalek, jadi nggak mau ngalon Kades lagi. Ini cek, jangan terus nanti pikirnya Pak Kades nyalek. Iya. Oh betul juga Pak. Jadi itu stempelnya Bapak taruh di apa ya, di lemari kaca depan rumah. Akhirnya meninggal Bapak, Pak Kades nyari, Bu semalam mendiang ada tak titip stempel lah. Dari mana pula Bapak? Gaduh, jadi fitnah Pak. Jadi itulah tujuannya kenapa sebelum tidur itu disunatkan untuk menyampaikan wasiat kepada keluarga. Semalam itu kan waktu pas ceramah Ustadz Peri, Papa ada bilang, itu Papa nitipkan uang ada 4 juta. Rencana nanti pas malam minggu mau Papa titipkan sama Ustadz itu. Untuk siapa? Ya untuk Ustadz itu, mana tahu Bapak ninggal kan, jadi istri Bapak bisa ngasihkan sama saya titipannya itu. Loh kan wasiat Pak, wasiat. Atau Mama. Adalah nggak usah banyak kali ceritanya mama aja. Kemudian Pak, meletakkan tangan di bawah pipi di permulaan tidurnya.
Meletakkan tangan di bawah pipi termasuk hal yang sunat di permulaan tidur. Kemudian membaca zikir-zikir dan doa-doa. Kemudian bersiwak. Bapak tahu siwak ya? Siwak itu Pak. Siwak itu sunnah itu Pak. Sunnah siwak itu sebelum tidur dan sunnah bangun dari tidur siwak itu Pak. Jadi jangan sepele Pak sama siwak itu. Kita yang nggak mau nelateni karena kita nggak mampu, nggak usah awak ejek. Ini kadang orang kan suka kali, entah apa jorok kali. Kayu kok dilebok-leboke nang cangkem. Bariku dikantongi jorok kali wong itu. Enggak jorok itu Pak, sunat itu. Bapak yang enggak mampu berbuat itu jangan Bapak hina, jangan Bapak ejek. Ini kadang kan gitu Pak. Ih, geli aku ndelokke. Kok bar ngene-ngene kantongi. Salat awak nang samping apa enggak sengir katanya. Itu kan fitnah itu Pak. Mana pula sengir bekas mulut itu? Siwak itu bagus, sunat itu Pak. Sebelum wudhu sunat siwak, sebelum tidur sunat siwak, bahkan sebelum ceramah Pak Kades nanti kata sambutan Pak, kepada Bapak Kepala Desa kami persilakan dengan segala hormat. Bapak berdiri kan ngambil siwak. Pak, iya Pak, tes. Pasti warga Bapak udah mulai aneh Kades iki kan Pak. Tapi sunnah itu Pak. Loh, sebelum ceramah kan sunnah kayak gitu Ustaz. Sebelum sholat ya kan Ustaz ambil siwak tuh. Supaya lancar kali ngomong itu dan berkah. Tadi saya ngamalin itu takutnya kalau di tempat yang nggak biasa, khawatir jadi fitnah juga ya kan Ustaz. Jadi harus ada yang membiasakan nanti Ustaz Endro nanti yang biasa ikan sebelum kata sambutan kepada Ketua SKSMM kami persilakan dengan segala hormat. Gini Ustaz Endro, rupanya salah nyabut, pulpen dicabut. Bapak pernah nengok Raja Salman. Di kantong jubah Raja Salman itu kan ada kayak pulpen Pak. Itu siwak itu Pak. Raja Salman itu kemana-mana nggak pernah meninggalkan siwaknya. Bapak pun main kena aja. Saya ngetesnya itu Pak di Mekah itu. Kalau saya bawa orang haji, bawa orang umroh itu. Tak pakai siwak Pak Kades. Gaya lah gini aja kan. Saya nggak telaten memang gini aja. Tiba-tiba kok asin Pak. Rupanya, iya berdarah rupanya. Kecocok. Kalau nggak telaten pun payah memang Bapak Ibu. Tapi harus ditelateni. Saya mau nyoba lah ini nanti. Nantilah pas malam minggu nantilah. Pas di Mencirim. Tak tes nanti. Kita tes ya Pak ya. Di siwak itu. Sebelum tidur dan sesudah tidur. Bahkan begitu bangun Pak, siwak itu sunat itu. Sunat. Sekarang digantilah. Ada pasta gigi itu kan. Pepsodent itu sekarang mengandung siwak ya Pak ya. Karena ternyata siwak itu selain sunnah dan memberikan kesehatan juga kepada gigi kita. Ternyata apa yang dibuat Nabi itu sehat, luar biasa. Kemudian tidak meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Ini kaki kiri. Tidak meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain. Berarti saling bertimpangan gini Pak. Itu yang buat kadang-kadang setan dipitnah. Kan ada Pak, setan kena fitnah. Wah, aku nggak bisa turun abot kali sikilku. Padahal karena dia kaget mau bangkit gerak sama yang tiga timpahan Pak. Yang dituduh siapa? Setan. Aku ketindian ketindian. Nggak esok gerak sikilku katanya. Padahal udah dilarang sama Nabi. Kalau tidur itu jangan meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain. Begitu kaget Pak, sama-sama gerak kaki. Apa nggak timpah-timpahan? Pikirnya ketindihan, setan yang disalahi. Setan nggak tahu apa-apa kok, ya kena kok. Setan pun lama-lama suntuk nengok kita loh Pak. Iya. Ada orang hamil di luar nikah yang disalahi setan. Setan ngomong kue sing pena, aku sing salah. Ngomong ya Pak kan gawat. Pernah Pak setan berkawan sama manusia, setannya ngenes Pak. Berkawan sama manusia, ditengoknya subuh nggak sembahyang kawan ini. Dah, zuhur nggak sembahyang. Asar nggak sembahyang, maghrib nggak sembahyang, isya nggak sembahyang. Setannya bilang, aku ampun lah bro, berkawan sama mulah katanya. Takut aku loh, kok takut pula katanya. Nenek moyangku aja nggak mau sujud sama Adam sekali aja, Allah murka dicampakkan kami dari surga. Kau satu hari 5 kali suruh sujud sama Allah, nggak sujud kok lebih parah kok daripada nenek moyang gua katanya gitu Pak. Ah Bapak jangan sampai dinyek sama setan ya. Di zuhur sembahyang. Iblis saja Pak, nggak mau sujud sama Nabi Adam sekali Pak. Diusir dari surga, Allah murka. Awak sama Tuhan nggak mau sujud. Kan terlewat kali itu. Tak datang orang yang nggak tahu lah Pak, pokoknya. Nah, kemudian
Tidur tidak tengkurap. Makruh itu Pak ya. Tidak tengkurap dan tidur itu nggak boleh nelentang Pak. Bisa mati tidur nelentang itu. Iya. Karena tang ditelen Pak. Ya nggak bisa. Tapi kalau nelen risolek lolotan ya Pak, ya paling nelentang. Nah, telentang sama nelentang beda Pak. Ini tak bilang tidur nggak boleh nelentang. Ya. Tang kok dilek. Risole dilek, selek awak kok. Di sini ada hadis tentang tengkurap itu. Ada seorang sahabat berkata, ayahku berkata, katanya, tatkala aku tidur di masjid dalam posisi perut di bawah, berarti telungkup lah itu Pak ya. Datang seseorang dan menggerakkan kakiku dengan kakinya, berarti disenggol gini ya Pak ya, disenggol. Kemudian dia berkata, tidur seperti ini dibenci Allah. Maka aku bangun dan aku lihat ternyata dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, tidur nelentang nggak boleh, telentang boleh, telungkup dilarang Pak. Karena itu tidur yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mana lagi yang singkat-singkat aja. Tidak tidur setelah subuh sampai syuruk. Tidak tidur dari subuh sampai syuruk Pak. Dan tidak tidur dari asar sampai maghrib. Ketika memang tidak ada uzur, misalnya sakit, yang memang harus banyak istirahat, lain hal. Tapi kalau kita yang sehat, yang tidak ada uzur, maka jangan sampai kita tidur di dua waktu itu. Karena tidur di dua waktu itu dapat menyebabkan dicabut ya barokah dari rezeki yang kita peroleh itu. Mohon maaf Cina-Cina itu Pak, awak belum bangun, orang tuh udah bangun loh Pak. Iya Pak Kades. Saya kalau udah pergi ke masjid pagi itu, nengok Cina-Cina itu udah sembahyang subuh duluan orang tuh Pak Aris. Iya Pak, udah bakari lilin apa, kok ndak batinku kok orang ini pula lah yang sembahyang subuh duluan. Yang orang awak masih ngeleker ngorok kabeh nang ya Allah, kalah awak sama orang tuh rupanya. Makanya rezeki orang tuh mungkin banyak karena itu Pak. Gak tidur orang tuh sebelum sudah bangun sembahyang, awak wis nggak sembahyang turun ngeleker pula itu kan. Berarti lebih parah itu. Makanya rezekinya dicabut berkahnya sama Allah. Baik Bapak Ibu, inilah seputar adab tentang mau tidur. Nanti sekali lagi kapan-kapan adab bangun tidur. Kalau diundang lagi Ustaz. Ya kan bilang aja. Ini aja Pak Kades, nanti kita ketemu lagi Pak malam minggu depan ya Pak ya. Insya Allah sehat-sehat kita semua. Pak Kades datang itu Pak? Enggak. Datang. Awak kan pastikan kalau Pak Kades datang aman awak kan. Ya paling enggak makan malam terjamin. Tapi kan panitia pun datang. Ini mana tadi Abang? Oh aman Pak. Tempat Bapak? Masjid Bapak enggak? Oh, tak pikir masjid Bapak. Jadi mudah-mudahan berkah Pak, mudah-mudahan manfaat. Minta maaf saya kepada Bapak semua kalau kajiannya terlalu sederhana tapi tanpa sadar kadang-kadang. Saya bilang tadi, jangan menganggap yang kecil, yang sepele itu remeh. Bisa jadi dengan amal kita yang kecil ini Pak, istiqomah kita ngelakuinnya, ngamalkannya, ini yang menyebabkan Bapak nanti bahagia hidup di akhirat, di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya Allah tidur kita nanti bernilai ibadah, nanti malam mulai dipraktekin ya Pak ya, wudhu dulu, kemudian madhep kiblat, mereng kanan, cerita sama bini, Dek, abang ada wasiat gini-gini, pasti bini Bapak langsung, ya Allah Kang, mintoni apa piye Kang? Mintoni itu apa? Buang tabiat. Ini ajalah doa lah kita Pak ya. Mudah-mudahan berkah. Ada jam 7 saya mau lanjut studio selanjutnya ini. Tapi nggak jauh ini, kayaknya daerah sini di Kutalim Baru juga. Ada Bapak yang tahu? Sampai sekarang belum di WA alamatnya sama panitia. Pagi nih Pak jam 9, saya pun bingung. Kok belum di WA alamatnya? Makanya waktu Ustaz Hendro semalam bilang hari Minggu ya, cocok lah Ustaz sekalian, nggak omong sekalian jalan kan. Daerah sini juga mungkin di Kutalim Baru ini Pak Kades. Entah mana pun saya nggak ingat lah. Tak tunggu-tunggu nggak di WA. Tapi entahlah kalau udah di WA nggak tahu lah. Jadi
Habis dari sini saya langsung pindah studio selanjutnya, Pak. Ya entah kalau bapak-bapak mau ngajak sarapan pun ya nggak apa-apa maksudnya. Loh kan cuma bilang lah ya kan, Pak. Cocok kan, Pak? Ya entah Pak Kades, entah apa. Jadi berkah ya Pak ya, insya Allah pertemuan kita. Izin Pak Kades, Pak. Bapak Pak Kades ini Pak ya, izin ya Pak ya. Jangan marah Pak, nanti dibilang sekali-sekali datang kok apa? Oh ada yang mau nanya gitu Ustaz? Oh ada yang mau nanya Pak? Oh nggak ada katanya Ustaz. Ada yang mau nanya Pak kira-kira Pak? Kalau bisa jawab tak jawab, kalau nggak PR.